warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat semua kan belajar daringnya? Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang metabolisme. Ada yang tahu tidak metabolisme itu apa? Oke. Nah, jadi di sini ada ya, metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Di mana reaksi kimia yang terjadi di dalam sel itu melibatkan suatu enzim sebagai biokatalisator. Apa sih biokatalisator itu? Biokatalisator itu terdiri dari bio itu kan makhluk hidup gitu ya. Dan katalis itu artinya percepat reaksi. Jadi biokatalisator itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, jadi siapa yang mempercepat suatu reaksi kimia? Yaitu jawabannya adalah enzim. Nah, jadi seluruh reaksi kimia dalam tubuh namanya metabolisme. Reaksi kimia dalam tubuh atau metabolisme dipercepat reaksinya dengan bantuan enzim. Gitu ya. Nah, metabolisme meliputi katabolisme dan anabolisme seperti yang tadi di peta konsep. Nah, bedanya kalau di pengertian, katabolisme adalah penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Arti dari penguraian itu kan ya namanya menguraikan itu kan dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Nah, kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme. Kalau katabolisme tadi adalah penguraian, kalau anabolisme adalah penggabungan molekul sederhana hingga menjadi molekul yang kompleks, gitu ya. Jadi penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Nah, ini salah ya, ini tipe ini tadi. Gitu ya, paham ya untuk arti dari metabolisme dan kenapa proses metabolisme itu membutuhkan enzim. Oke, oleh karena itu sekarang kita akan bahas enzim lebih mendetail. Nah, secara pengertian, enzim adalah biokatalisator yang mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Nah, jadi apa sih maksudnya? Jadi enzim itu adalah biokatalisator. Biokatalisator tadi yang mempercepat laju reaksi ya. Jadi ini arti biokatalisator. Tapi kenapa dikatakan dengan menurunkan energi aktivasi reaksi? Jadi begini, energi aktivasi itu artinya adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Nah, apabila ada enzim, apabila tidak ada enzim dulu aja ya. Nah, bayangkan apabila tidak ada enzim, kita buat contoh saja proses pencernaan yang ada di mulut ya. Apabila kita mengunyah makanan, di dalam mulut kita ternyata tidak ada enzim, maka pencernaan kan hanya terjadi secara mekanik saja, dengan bantuan gigi dan lidah saja. Nah, pencernaan kalau secara mekanik saja prosesnya itu jauh lebih lama. Sehingga agar proses pencernaan di dalam mulut berlangsung lebih cepat, di mulut dihasilkanlah enzim petialin. Nah, sehingga enzim petialin ini membantu mempercepat suatu reaksi. Jadi, enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Misalkan ya, mencerna makanan tanpa bantuan enzim, hanya dengan gigi dan lidah saja dibutuhkan energi 1000 kilokalori. Nah, karena tanpa enzim kita kan ngunyahnya berarti harus lebih banyak, harus lebih banyak jumlah kunyahan. Tapi karena dengan enzim, maka pengunyahannya menjadi lebih sedikit, cukup 3-5 kali kunyahan makanan sudah halus, sehingga energi yang dibutuhkan hanya menjadi 100 kilokalori. Nah, sehingga enzim dapat menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke struktur enzim. Jadi, enzim
itu adalah suatu protein tunggal atau gabungan dari protein dan senyawa non-protein yang hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, jadi enzim itu strukturnya berupa protein tunggal. Jadi protein saja atau gabungan antara protein dengan senyawa non-protein. Nah, jadi struktur enzim itu ini ya. Jadi ini ibarat ini adalah ilustrasi struktur dari enzim. Nah, jadi struktur protein enzim itu dinamakan apoenzim. Ini adalah struktur protein. Nah, struktur protein enzim dinamakan apoenzim. Apoenzim ini dikatakan memiliki daerah yang bernama sisi aktif enzim. Ini sisi aktif enzim. Ini daerah sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim itu apa? Adalah sisi di mana tempat berlekatnya substrat. Jadi substrat ini nanti akan menempel dan melekat di sisi aktif enzim. Nah, sehingga apabila substrat berikatan dengan sisi aktif enzim, nanti dihasilkan suatu produk. Kita ibaratkan seperti ini ya, seperti enzim petialin. Enzim petialin itu kan merubah karbohidrat atau amilum menjadi glukosa, ya kan? Nah, diubah oleh enzim petialin. Nah, sehingga karbohidrat atau amilum ini akan menempelnya, karbohidrat atau amilum itu akan menempel di sisi aktif. Nah, menempel di sisi aktif. Enzim petialin ini adalah apoenzim. Glukosa ini adalah produknya, produk yang dihasilkan. Jadi substratnya adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini berperan sebagai substrat. Petialin di sini berperan sebagai apoenzim atau enzimnya, dan glukosa adalah produknya. Jadi kalau kita hubungkan ya, di mana enzim itu merubah substrat, ini substrat menjadi suatu produk. Nah, bisa dipahami ya. Jadi enzim merubah substrat menjadi suatu produk. Substratnya berarti di sini adalah karbohidrat atau amilum, produknya adalah glukosa. Nah, amilum atau karbohidrat ini akan melekat di sisi aktif enzim. Nah, tapi ada juga sisi lain yang dinamakan sisi alosterik. Ini ada sisi alosterik. Sisi alosterik ini adalah sisi di mana nanti ditempeli kofaktor. Kofaktor itu suatu aktivator yang mengaktifkan kerja enzim. Seperti itu ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya lagi kita bahas. Nah, lalu di sini apa? Kok ada inhibitor kompetitif? Inhibitor itu berasal dari kata inhibit. Inhibit itu artinya penghambat. Nah, penghambat itu ada yang kompetitif, ada yang non kompetitif. Kalau yang kompetitif itu kan artinya kompetisi, berlomba. Nah, jadi inhibitor kompetitif itu memiliki bentuk yang sama dengan substrat. Coba lihat. Nah, bentuknya kan sama dengan substrat. Inhibitor kompetitif dan substrat sama-sama berkompetisi untuk menempel di sisi aktif enzim. Makanya dia menjadi inhibitor kompetitif. Nah, kalau yang nempel adalah inhibitor, maka otomatis kan ini tidak terbentuk. Ya kan? Makanya inhibitor disebut dengan zat penghambat. Tapi ada juga inhibitor yang namanya non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini dia tidak berkompetisi dengan substrat. Jadi dia tidak berkompetisi dengan substrat. Kenapa tidak berkompetisi dengan substrat? Karena bentuk strukturnya tidak sama dengan substrat. Tapi inhibitor non-kompetitif ini masuknya atau menempelnya lewat sisi alosterik. Nah, seperti itu ya. Nanti apabila inhibitor non-kompetitif menempel dengan sisi alosterik, maka sisi aktif enzim yang semula bentuknya seperti cekungan U ini akan berubah. Jadi inhibitor non-kompetitif dapat merubah bentuk sisi aktif enzim. Begitu.
Nah, itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kita ke strukturnya dulu aja ya. Nah, komponen penyusun enzim adalah protein dan non-protein. Ini jelas ya. Jadi komponen penyusun enzim itu ada protein dan non-protein. Komponen protein enzim dinamakan apoenzim. Sedangkan komponen non-protein dinamakan gugus prostetik. Jadi enzim itu terdiri dari protein dan non-protein. Protein namanya apoenzim, sedangkan yang non-protein namanya gugus prostetik. Apoenzim yang bergabung dengan gugus prostetik akan membentuk holoenzim. Jadi apabila apoenzim bergabung dengan gugus prostetik dinamakan holoenzim. Gugus prostetik terdiri dari koenzim yang merupakan senyawa organik dan kofaktor yang terdiri dari senyawa non-organik. Jadi gugus prostetik ini macamnya ada dua. Ada gugus prostetik yang berasal dari senyawa organik. Ada gugus prostetik yang berasal dari senyawa non-organik. Nah, kalau gugus tentunya senyawa organik ini selain protein loh ya. Kan tadi kan apoenzim menempel dengan gugus prostetik. Gugus prostetik yang organik tentunya adalah gugus prostetik selain protein. Kan masih ada glukosa, asam amino dan lain-lain. Nah, sedangkan gugus prostetik yang berupa non-organik itu juga ada, gitu ya. Jadi gugus prostetik terdiri dari koenzim, kalau namanya organik adalah koenzim, kalau berupa non-organik namanya kofaktor, seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa apoenzim adalah bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site. Binding site itu artinya sisi perlekatan. Sisi perlekatan itu disebut juga sisi tempat melekat dengan zat-zat yang lain. Nah, binding site atau sisi perlekatan ini tadi kan ada dua, ya kan? Ada yang namanya sisi aktif dan ada sisi allosterik. Kalau sisi aktif dari apoenzim tadi adalah sisi yang berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Nah, jadi kayak tadi misalkan enzim petialin, maka sisi aktifnya akan berikatan dengan amilum. Nanti amilum itu kan substrat, akan membentuk glukosa. Glukosa sebagai produk. Nah, tapi ada juga sisi selain sisi aktif, yaitu namanya sisi allosterik. Sisi allosterik adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor enzim. Kofaktor itu yang tadi ya. Nah, itu namanya adalah sisi allosterik. Nah, kofaktor yang ini tadi, ini kofaktor. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang kofaktor. Kofaktor tadi adalah bagian enzim berupa senyawa non-protein. Tadi kan enzim berupa protein dan non-protein. Nah, non-proteinnya ini nempelnya di sisi allosterik. Nah, non-protein ini disebut juga dengan kofaktor. Nah, kofaktor tadi kan macamnya ada dua. Ada kofaktor yang berupa molekul organik dan ada kofaktor yang berupa molekul non-organik. Nah, atau anorganik. Nah, kalau kofaktornya berupa molekul organik namanya koenzim. Contohnya apa? Vitamin. Vitamin itu kofaktor yang berbentuk molekul organik. Sedangkan kofaktor yang terdiri dari molekul anorganik, senyawa anorganik, itu contohnya mineral-mineral. Ada banyak mineral, bisa magnesium, bisa zinc dan lain-lain. Nah, kalau sudah ke struktur enzim, sekarang kita ke sifat enzim. Enzim memiliki sifat, ada 7 sifat di sini. Yang pertama adalah dia terlibat dalam jalannya reaksi, namun jumlahnya tidak berubah. Nah, jadi enzim itu terlibat dalam suatu reaksi kimia.
tapi jumlahnya enzim tidak bisa bertambah atau berkurang. Seperti itu. Nah, kemudian sifat enzim kedua, dia mempercepat laju reaksi, namun tidak merubah komposisi produk. Jadi dia hanya mempercepat saja, tidak merubah komposisi produk. Kalau petialin yang dihasilkan ya hanya glukosa, dia tidak bisa merubah, dengan adanya enzim tidak bisa merubah hasil atau produk yang dihasilkan. Kemudian enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian dikatakan enzim hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu. Maksudnya gimana? Misalkan enzim petialin. Enzim petialin ya hanya bisa mempercepat karbohidrat, sehingga karbohidrat dapat diubah menjadi glukosa, ya kan? Misalkan kalian makan nasi sama ayam goreng, walaupun di mulut kalian ada nasi dan ayam goreng, yang diubah oleh enzim petialin hanya nasi saja. Ayam goreng hanya mengalami pencernaan secara mekanik saja, tapi nasi mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi oleh enzim petialin. Kenapa? Karena enzim itu sifatnya spesifik. Enzim petialin hanya bisa merubah karbohidrat menjadi glukosa. Enzim pepsin hanya bisa merubah protein menjadi pepton dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian enzim juga dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tidak banyak. Kenapa? Karena enzim itu bisa bisa digunakan berulang-ulang. Jadi dia tidak ikut bereaksi. Setelah enzim ini digunakan untuk mencerna suatu substrat, maka dia kalau sudah selesai kerjanya dihasilkan produk, dia bisa digunakan untuk mencerna substrat yang lainnya. Jadi dia hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, gitu ya. Kemudian enzim kerjanya dapat dihambat oleh zat tertentu. Tadi zat penghambat namanya adalah inhibitor. Jadi kerjanya enzim itu dapat dihambat oleh zat tertentu yang dinamakan inhibitor. Kemudian enzim juga dapat bekerja dalam reaksi bolak-balik. Jadi dia bisa bekerja dalam reaksi reduksi ataupun oksidasi, ataupun sebaliknya, begitu ya. Nah, sekarang kita ke cara kerja enzim. Menurut teori, ada dua teori cara kerja enzim, yaitu ada teori kunci gembok atau lock and key. Jadi kunci gembok itu disebut dengan teori lock and key, dan juga ada teori induced fit atau teori kecocokan terinduksi. Apa sih bedanya? Nah, pada teori kunci gembok ini adalah gambar perumpamaan enzim. Ini perumpamaan enzim. Enzim tadi kan punya sisi aktif enzim ya, bentuknya sisi aktif seperti ini. Ini ada substrat. Maka yang bisa masuk ke dalam enzim hanya substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim. Ibaratnya seperti gembok dan kunci. Yang bisa membuka gembok hanya kunci yang sesuai. Nah, jadi di sini enzim dimisalkan dengan gembok, substrat dimisalkan dengan kunci. Maka dari itu enzim petialin ya hanya bisa merubah amilum, enzim pepsin hanya bisa merubah protein, lipase ya hanya bisa merubah lemak. Karena menurut teori kunci gembok atau lock and key. Jadi sisi aktif di sini cenderung kaku, dia tidak bisa berubah bentuk sisi aktifnya. Jadi hanya yang sama saja yang bisa masuk ke dalam enzim, gitu ya. Nah, tapi ada juga satu teori lagi, namanya adalah teori kecocokan induksi. Pada teori kecocokan induksi, di sini dikatakan sisi aktif lebih fleksibel. Jadi apabila di sini enzimnya misalkan sisi aktifnya bentuknya seperti ini dan substratnya bentuknya tidak sama, maka sisi aktif akan berubah bentuk mengikuti bentuk substrat. Nah, makanya di sini dikatakan sisi aktif lebih fleksibel.
Gitu ya. Nah, jadi menurut teori kecocokan terinduksi ini, kofaktor atau aktif faktor enzim akan berikatan dengan sisi allosterik. Jelas ya. Dan kofaktor mengubah bentuk sisi aktif agar dapat mengikat substrat tertentu. Jadi di sini sisi aktifnya bisa berubah bentuk, tapi kalau di log N key sisi aktifnya kaku. Nah, substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Nah, jadi ada dua teori. Kalau yang satu adalah teori lock and key atau kunci gembok. Kalau yang satunya adalah teori kecocokan induksi. Gitu ya. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada banyak sekali. Yang pertama ada suhu yang terutama ya. Aktivitas kerja enzim meningkat seiring dengan semakin tingginya suhu. Peningkatan aktivitas enzim berlangsung hingga suhu 40 derajat Celcius. Maksudnya gimana? Enzim apabila di suhu yang terlalu tinggi, di atas 40 derajat Celcius ya berarti, maka enzim itu akan rusak. Rusak itu namanya adalah denaturasi. Jadi apabila enzim berada di suhu di atas 40 derajat, dia akan rusak atau denaturasi. Tapi apabila enzim berada di suhu yang terlalu rendah, di suhu rendah misalkan 10 derajat ke bawah, maka enzim akan mengalami inaktif. Nah, jadi dia tidak aktif, inaktif. Sehingga enzim ini memerlukan suhu yang stabil, yang sedang-sedang sekitar 37-an derajat, yang sama dengan suhu tubuh manusia, ya kan? Suhu tubuh manusia normal kan 36 sampai 37 derajat. 40 derajat itu sudah panas. Makanya kenapa kalau orang yang panas sampai 40 derajat itu salah satunya bisa kejang. Nah, itu karena enzim-enzim dalam tubuhnya itu rusak. Saraf dalam tubuhnya bisa mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu namanya adalah denaturasi. Nah, lalu bagaimana hubungan antara enzim dengan pH? Enzim bekerja pada pH optimum, sehingga konsentrasi pH yang lebih tinggi maupun lebih rendah dapat mengakibatkan konsentrasi enzim menurun. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap enzim bekerja pada pH optimum yang berbeda-beda. Kenapa saya katakan setiap enzim pH optimumnya beda-beda? Sekarang ya, kita lihat enzim enzim pepsin. Enzim pepsin ada di mana? Di lambung kan? Nah, lambung pH-nya apa? Asam. Nah, enzim pepsin dan renin bisa optimum bekerja di pH asam. Tapi enzim petialin yang ada di mulut itu hanya bisa optimum bekerja di mulut. Mulut itu pH-nya apa? Basa. Begitu enzim petialin masuk ke lambung, enzim petialin akan tidak aktif karena pH-nya tidak sesuai. Nah, jadi setiap enzim itu pH optimumnya berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian inhibitor. Nah, inhibitor tadi adalah zat penghambat kerja enzim. Tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non kompetitif. Tadi kalau kompetitif, inhibitor yang apa? Yang menempel di sisi aktif enzim. Nah, jadi dia nempel di sisi aktif enzim, rebutan dengan substrat. Nah, sehingga kalau yang nanti berikatan dengan sisi aktif itu inhibitor, maka kan substrat tidak bisa diubah. Tapi kalau inhibitor non kompetitif yang menempel di sisi allosterik, di sisi selain sisi aktif enzim. Nah, lalu apa? Apabila inhibitor non kompetitif berhasil menempel di sisi allosterik, maka sisi aktif enzim akan berubah bentuknya.
Lalu yang mempengaruhi lain ada aktivator. Aktivator itu zat yang mempercepat reaksi enzim. Nah, lalu ada konsentrasi produk. Semakin tinggi konsentrasi produk, maka konsentrasi enzim semakin menurun. Jadi konsentrasi produk itu berbanding terbalik ya. Nah, begitu pula tapi kalau konsentrasi substrat ini berbanding sejajar. Semakin tinggi konsentrasi substrat, makin tinggi pula konsentrasi enzimnya.